datang kembali di channel aku, All Around Out, Double L. Selamat hari Selasa. Selamat datang dalam Kale Time Tuesday. Mari kita lanjut part 2. Masih dengan individu yang memiliki nama dengan huruf depan R. Mari kita sebut R2. Dibanding sama R1, terus aku sama R2 ini bisa dianggap lebih serius lah ya, karena mama sama ayah udah kenal sama R2 ini. Jadi selama kita jadian dia tuh udah 2 kali datang ke rumah. Aku sama R2 ini ketemu di tempat les waktu itu kelas 9 SMP. Kita beda sekolah, tapi nama R2 ini terkenal banget di sekolahku, terutama di antara para kaum hawa. Pertama, karena he is so cute, obviously. Yang kedua, dia drummer salah satu band di sekolahnya. Dan yang ketiga, dia keponakan dari salah satu guru yang disegani di sekolah. Pertama kali kita ketemu adalah waktu kita menjalankan tes penempatan kelas. Jadi di tempat les ini kelasnya ada 2, kelas A dan kelas B. Our classes depends on our grades. 사간 제국과 학생들의 알 권리를 위해 솔선수범해봤다. Waktu aku sampai di tempat les, waktu mau tes itu, aku nih ngelewatin ruang tempat R2 udah mulai ngerjain tesnya. Jadi aku cuma ngeliat a glimpse of his face doang gitu, sebentar doang ngeliatnya. Sebelum kemudian guru lesku ini nuntun aku ke tempat aku ngerjain ujian aku juga. I did the test rather quickly karena memang materi yang diujikan saat tes itu semacam yang udah bener-bener aku kuasai. Jadi aku sama R2 selesai ngerjain tes barengan. Dibawalah aku ke ruangan tempat R2 ngerjain tes tadi. Jadi kita semacam dikumpulin buat dikasih ujangan lah ya, atau istilahnya buat guru lesku ngomong lah ya, ngobrol gitu. Aku juga lagi nunggu jemputan waktu itu. Terus guru lesku tuh bilang, ini R2 nanti kalian tuh jadi teman sekelas kalau hasil tes kalian sama-sama bagus. Kenalan dulu sama. Kalau diinget-inget guru lesku tuh semacam jadi mak comblang jadi ceritanya waktu itu kayaknya ya. We then shook each other's hands dan saling memperkenalkan nama. Aku semacam starstruck waktu ngelihat matanya yang bener-bener sipit, and I think that's very beautiful. Long story short, ternyata kita masuk di kelas yang sama, di kelas A. Di awal-awal kelas kita nggak terlalu banyak interaksi. Dia tuh orangnya yang diem banget, but that what makes him attractive in my eyes. Aku semacam suka cowok yang nggak terlalu banyak tingkah gitu loh. Temen-temenku kan nggak berhenti ngebahas R2 ya, karena semacam penasaran juga. Mereka nggak berhenti ngebahas R2. Aku ikutan lah. I join the bandwagon. Ikutan hype-nya lah ya, jadi zaman itu kan masih nge-trend Facebook gitu kan. Jadi aku yang macam ikutan nyoba add friend Jadi aku ikutan kirim friend request lah ke si R2 ini. Teman-temanku sih bilangnya katanya semacam waktu itu tuh rame karena mereka tuh banyak kirim friend request ke dia tapi nggak cepat di accept gitu loh. Karena berita ini terus besoknya waktu aku ngecek, aku tuh semacam kaget lah. Kok friend requestku langsung di accept ya? Is that some kind of signal? Beneran gak bisa berhenti berpikir demikian gitu loh. Beneran signal kah ini gitu kan. Setelah jadi temen di Facebook, kita gak berhenti spam like each other gitu loh. Jadi tiap dia posting apa ntar aku like, dia ganti profile picture aku like, terus aku posting apa dia like, aku posting picture juga dia like gitu. Nah suatu hari waktu di tempat les, salah satu temanku yang juga menaruh hati pada si R2 ini tiba-tiba duduk di sampingku terus bisik-bisik, kamu tahu nggak, kayaknya R2 suka sama kamu deh. Terus like, hah? Apaan sih? Sok-sokan. Terus dia yang jawab lagi gitu, dia tuh yang suka nge-like sama komen di semua postingan kamu tahu. Teman-teman yang lain mana pernah di-like atau dikomentarin postingannya, di accept aja enggak friend request-nya.
mukaku dulu. I blush so hard gitu kan, mukaku panas sampai dibilangin kayak gitu. Ya malu lah, masa malah temenku yang peka gitu kan, aku aja nggak tahu. Mengabaikan hipotesis temenku ini, kemudian besok-besoknya berlalulah gitu kan. Selain masih sering komenan sama spam like gitu, aku sama R2 juga akhirnya seringlah kita ngobrol di Facebook message gitu. Sampai suatu hari R2 minta nomor teleponku, kemudian kita mulai SMS-an. Kalau aku lihat di history message Facebook yang super lame dan menjijikkan, kalau nggak salah kita tuh mulai jadian bulan April tahun 2011. That's 9 years ago. Again, waktu itu berita jadianku sama R2 ini jadi big news di sekolah. Karena satu, penggemar R2 ini berbagai dari segala macam kalangan kaum hawa ya, termasuk cewek-cewek hits. Salah satunya adalah temennya mantan R1 yang aku bilang Mayoret itu. Nah, si Mayoret ini kan dia punya semacam geng gitu kan. Nah, teman-temannya di geng hits ini nih pada naruh hati juga gitu loh sama R2. Dan yang kedua adalah karena fakta bahwa aku merupakan pacar pertama R2. Jadi si cewek-cewek hits di sekolah ini semacam menggaungkan kalimat seperti ini loh. Hah, gimana bisa R2 mau sama dia? Aku juga sempat mikir gitu sih gitu, semacam he has all these girls that keep an eye on him gitu kan, surrounding him. Kenapa dia mau sama aku ya? Jadi suatu waktu aku konfrontasi lah si R2 ini. Aku nulis pesan yang cukup panjang gitu. Kalau nggak salah bunyinya intinya kayak gini. Kamu sadar kan kalau banyak teman-teman aku tuh yang suka sama kamu, mulai dari si Y, terus si L, si N juga. Mereka tuh cantik-cantik. Terus kamu kenapa milih aku? Gak lama dia jawab, kamu serius nanya beginian? Aku jawab lagi, iya beneran serius gitu kan. Dengan kepo soalnya, apa sih alasannya gitu kan. Aku nunggu jawabannya agak lama gitu kan. Begitu masuk ada 2 part SMS tuh waktu itu. Om kan kalau SMS biasanya kan kalau kepanjangan tuh jadi kepotong-potong gitu kan, nggak cukup di 1 kali SMS. Nah begitu masuk itu SMS ada dua part. Ada cheesy ya, I'm so sorry. Jadi bunyinya kalau nggak salah kurang lebih kayak gini. Iya aku sadar kok mereka naruh perhatian sama aku, mereka cantik mungkin iya, tapi aku nggak pernah bisa ngelihat mereka ngerjain soal tes kurang dari 30 menit. Aku juga nggak ngelihat mereka bisa dengan percaya diri jadi orang yang pertama ngumpulin tugas, dan aku juga nggak ngerasa mereka bisa jadi orang yang pertama ngulurin tangan buat kenalan, atau buat buka percakapan duluan, atau buat angkat tangan di kelas buat jawab pertanyaan. Nah, aku lihat itu semua di kamu. Terlepas dari fakta bahwa secara fisik kamu juga nggak kalah menarik dari teman-teman yang kamu bilang cantik itu, aku lebih tertarik sama kepribadianmu. Kamu diam di saat kamu harus diam, kamu memperhatikan waktu yang lain sedang bicara. Aku juga suka cara kamu memperhatikan penjelasan guru sambil kamu nulis di buku catatan kamu tanpa melihat buku catatanmu. Justru hal-hal kayak gitu yang bikin aku tertarik. Terus mikir, wah ada ya perempuan yang bisa berani kayak gitu, berhenti ngebandingin kamu sama teman-temanmu, gak usah dengerin kata orang lain, yang terpenting aku kan sukanya sama kamu, kamu juga sukanya sama aku. That is the most powerful message I have ever received. Honestly, hal-hal kayak gitu yang bikin R2 ini bener-bener susah aku lupain ya. Maksudnya sangat berkesan juga buat aku gitu R2 ini, karena he's very mature for his age, dan dia bener-bener brutally honest gitu loh, bener-bener jujur sampai ke akar-akarnya gitu model orangnya. Terus dibalik diemnya dia juga punya garis yang jelas gitu loh antara hal yang dia suka dan yang nggak dia suka. Jadi ceritanya our relationship itu goes on very well and very smooth. Jarang ada cekcok, jarang ada masalah, hampir nggak pernah, malah sampai akhir kita mengakhiri relationship pun nggak pernah ada masalah gitu. Dia yang satu kali dia pernah nganterin aku pulang dari tempat les, terus satu kali dia juga pernah beneran cuma main buat pingin ketemu orang tua aku di rumah. Dan aku ingat banget dia tuh suka banget ngasih aku coklat gitu loh. It's
Jadi R2 ini kayak bener-bener definisi sesungguhnya dari pria idaman gitu loh. Terus kenapa bisa putus? You might ask. Dulu aku nih orangnya ambis parah. Setelah SMP aku berusaha untuk masuk salah satu SMA favorit yang jalur masuknya adalah dengan tes. Meaning aku menghabiskan banyak waktu untuk belajar. This might sound slave, tapi back then aku beneran minta break. Mind you, kita pisah diawalin kata break, as in istirahat dari hubungan kita. Dan belum sepenuhnya bilang break up, as in putus. Dengan alasan aku harus fokus pada pendidikan aku. You don't have to say this. I'm a lot better at advising you. Long story short, aku akhirnya berhasil masuk di sekolah idamanku yang unfortunately berada di kota berbeda, jauh. It's like 2 hours drive. Nah, dari sini secara nggak langsung komunikasi kita mulai berhenti. Dari yang awalnya break, dengan sendirinya kemudian kita break up. Dan betul, setelah hubunganku dengan R2, I have never been in a relationship anymore. Aku beneran fokus pada pendidikanku. I take my work seriously. Sampai kemudian di semester 3, waktu jadi mahasiswa, aku ketemu pria dengan nama yang berawalan huruf R lainnya. Penasaran? Let's talk about him next week. That's it for today, guys. Terima kasih sudah bergabung dalam Tell Time Tuesday minggu ini. Kalian punya kisah serupa? Jangan lupa share di kolom komentar. Jangan lupa sisipkan dukungan lewat klik like dan subscribe. Sampai jumpa di tema berikutnya. Assalamualaikum.